وبدعوه جميع الأولين والصالحين وسيدنا بالفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Selalu kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tunjukkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualan, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, dan semua keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau ila akhir zaman. Hari ini sudah hampir ujung di bulan Rabiul Awal, artinya kita sudah hampir melewati bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca shalawat di bulan Rabiul Awal ini, kita pun mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyah, ini nasihat yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardhal mayyitata bima'il maqar," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki nasihat Imam Nawawi yang kedua dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kamu selalu berada, selalu bertempat, selalu berkumpul dengan majelis-majelis ulama. Nabi ini menyuruh, "Alaikum bimujalasatil ulama." Ai al-alimina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaklah selalu mendengari perkataan-perkataan orang yang ahli hikmah. Salah satunya kita mendengari perkataan ulama dari karangan beliau. Salah satunya kitab ini. Ai al-alimina bi dzatillahi ta'ala al-musibina bi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu adalah orang yang alim, orang yang ma'rifat
zat Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka itu benar dalam segala perkataan mereka dan perbuatan mereka. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati seseorang yang mati dengan cahaya hikmah. Al-ilmin nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang mana sudah mati dengan diturunkannya hujan dari langit. Nah, di sini nasihat yang ini Nabi itu menganjurkan kita agar jangan sampai, pertama, jangan sampai kita tuh kada duduk lawan para ulama. Jangan sampai kita itu lepas daripada duduknya dan berkumpulnya dengan para ulama. Kenapa? Karena ulama ini sangat berpengaruh bagi kita, ya kan? Nah, bahkan, ya kan, kita tuh berkumpul dengan ulama itu walaupun kada kepanggilan non sidin misalnya, kada patuh non sidin, ya kan? Sidin kada tahu lawan kita kada tahu, kita tahu lawan sidin, cuma tahu sebatas nama. Cuma sidin kada tahu kita, tapi kita kumpul dalam satu tempat. Misalnya dalam satu pengajian atau dalam satu acara berkumpul lawan sidin, kada mesti kita kenal lawan sidin. Intinya dia Nabi duduk lawan ulama, wasfimahi kalamil ulama, dengari panggilan hukama. Hukama ini panggilannya itu tuh nyaman didengar. Kayak almarhum Abah Guru Sekumpul tuh hukama masuk sidin tuh. Almarhum Guru Zuhdi hukama juga, almarhum Guru Gambut, Guru Bakri, nah sidin tuh hukama juga. Karena setiap kita mendengar ceramah sidin rasa nyaman, benar kan? Ada rasa gelisah ya kan mendengar perkataan tubuhan sidin, itu salah satu tanda utama. Kenapa? Karena kita ini disuruh Nabi itu duduk lawan para ulama, dengan dipanggil para hukama, orang yang ahli hikmah, orang yang perkataannya itu dapat menyejukkan hati kita. Kenapa? Karena fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah itu akan menghidupkan hati seseorang yang sudah mati dengan perantara cahaya hikmah. Apa hubungannya aja dengan duduk lawan ulama, dengan mendengari para hadirin ulama? Oh, ternyata ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya pertama, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi orang yang berpegang dengan ilmu, dia kadang mungkin kadap bahasanya, kadang mungkin sasat orangnya. Bah, kita tuh apa aja lah dalam kita nama dengan ilmu kadang mau salah Pak. Nampak terbang Pak, tahu ilmunya kadang mau salah, terus selain ya namanya. Tapi emang kadang tahu ilmu nampak terbang, kadang tahu misalnya tempo menyair, tahu menyair, dia kadang pas terbang misalnya, nah kamu boleh jadinya, nah kayak itu juga contoh gampangnya gitu kan. Apalagi misalnya masalah ibadah kita, masalah sembahyang kita, masalah puasa, ya kan? Kada tahu kita ilmunya, nah itu kita bisa jadi amal ibadah kita itu tertolak walaupun sah secara syariatnya. Jangan sebab kita ini kada berilmu, ya. Nah, Allah itu akan menghidupkan hati seseorang yang sudah mati dengan cahaya hikmah. Ada dalam hati orang itu mati yang ada. Maksud hati mati itu adalah ketika kita menasihatinya, ketika ia dinasihati orang, hati kita itu tuh keras, kada mau menerima. Nah, itu tuh mati hati kita, kada mau menerima nasihat. Nasihat itu ibarat obat. Obat itu pahit tapi menyehatkan. Obat itu pahit tapi menyembuhkan, ya kan? Nah, sama kayak nasihat. Nasihat itu tuh pahit didengar, tapi dia memperbaiki hati kita, ya kan? Walaupun didengar merasa sakit, benar yang sakit hati mendengar nasihat nih. Tapi kalau kita jalani nasihat tersebut, kita iringi,
maka akan membaiki diri kita, membaiki hati kita. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Dan kita berpegang kepada orang yang berilmu, tentunya kita memegang dengan cahaya. Kita tengah berjalan ke kandang, ya Allah, misalnya pada kamu nih. Namun kita berpikir lawan orang yang membawa sintar, biar kamu lagi jalan nyaman kalau berjalan, karena tarang lampunya, tarang ada yang bawa sintar. Coba kan kita berjalan kandang nih, tapi kan bawa sintar apa-apa, macam-macam tuh dijajak, ya kan? Jajak tani, ya kan? Jajak macam-macam aja, paku gitu juga jajak. Nah itu anunya tuh gambarannya. Namun kita berpegang dengan orang yang berilmu, orang yang alim tadi khususnya, maka kita pun akan melompat tarang, karena hati kita tarang dua, ya, diri kita pun tertata dengan baik. Semua gawian kita pun sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kitab lain itu dijelaskan dia orang tuh kadang mesti paham lawan pandiran ulama, kadang mesti orang tuh patuh lawan ulama. Misalnya, padahal ya ini juga cuma kan paham, karena kaya kan. Tapi orang itu tuh inya dilihat ulama. Maksudnya apa? Ketika orang itu berkumpul banyak, di dalam kitab lah, ketika orang itu berkumpul banyak, lalu si ini pandangan, si ini bukannya pandangan duduk di tengah itu, guru di muka sini, si di tengah, lalu berdiri si din, orang harta makanan lalu nih, jelas saya kalau si din berdiri serangan orang jangannya malah, jangan, lalu ujar orang bertakut duduk kai, kenapa berdiri, orang kanan. Kalau apa? Aku aja menghadang guru tuh, jangan lawan aku. Kenapa? Kalau guru jangan lawan aku, sih dia ingat sama aku, bisa jadi karena aku tertamuan sini di akhirat karena 40 golongan sidin. Padahal berkat melihat sidin aja tak. Apalagi kita 40 lawan sidin, yang belajar ilmu sidin, mendengar nasihat sidin, itu lebih luar biasa lagi. Nah, fadilahnya untuk kita juga. Nah, sebagaimana Allah menghidupkan tumbuhan yang ada di bumi itu dengan air, khususnya air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalidul hukama. Nah, kata Imam Abu Hanifah ini adalah imam mazhab pertama kita. Jadi kita ini kan mazhabnya Syafi'i lah. Iyalah, kita mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu belajar lawan Imam Malik. Imam Malik belajar lawan Imam Hanafi. Abu Hanifah, Imam Hanafi belajar lawan Tabi'in belajar lawan sahabat belajar lawan Nabi. Nah, kayak ketatnya. Jadi kita ini Imam Syafi'i. Kenapa dia kita ini kata Imam Malik? Salah ya, kan Imam Malik sama juga, ya kan? Cuma beda ya teknis ibadahnya kena. Kalau Imam Malik wajib kena basuh kepalanya seberataan karena kalau kita ya Allah basuh kepala kudu sedikit gitu. Apalagi misalnya harus dijambul ya kan, rambut. Boleh kalau kubur harus jambul di sini ya basuh aja. Sah aja sudah. Amal Imam Malik berataan dulu. Sabtu malam kadang-kadang ada sah. Nah, yang mana nih pilihnya? Nyaman kalau kita pakai Syafi'i ini dah. Nah, ya kan? Nah, Imam Abu Hanifah ujar sidin jalisul kubaro, duduklah kalian bersama para aulia, para orang-orang yang soleh, dan bertanyalah kepada ulama kalau yang ada tahu. Makanya kan dalam Al-Quran itu orang bertakwa ya. Di Al-Quran itu ada saja ayat tentang berulang katupat. Ada tak? Al-Quran ayat tentang berulang katupat. Ada aja dulu tuh. Karena si jin kan dia penglihatannya dengan ada isinya satu ayatnya. Pas ahla dzikri untuklah datang. Takuni orang yang tahu untuk kepada tahu. Termasuk orang dalam berulang katupat. Takuni orang yang tahu berulang katupat. Nah, maka tahu bagaimana cara berulang katupat. Misalnya kita ada tahu nih kan,
apa caranya, syarat puasanya apa, rukun puasanya apa, sesuatu yang membatalkan puasa apa. Nah itu harus dicari tahu. Kalau kita ada tahu, jangan kita tegawi gitu. Perasaan kita sudah hilang, aku udah jadi puasa aja, tempatan kayak orang itu puasa aja. Tapi padahal menurut hukum itu ada sah. Nah jadi penting ya untuk ilmu itu. Wa khalilul hukama, bergaullah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain disebutkan dari salah ulama wasahibil hukama wa khalilul kubara. Hampir sama ya kan artinya. Maksudnya adalah fa innal ulama salah satu aqsamin. Secara garis besar ulama itu terbagi 3. Yang pertama al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang mengerti, ulama yang paham tentang ilmu hukum Allah. Kayak fikih sidin paham. Takut kita bertakun sidin masalah sembahyang tahu sidin, bertakun masalah puasa tahu sidin, masalah zakat tahu sidin, masalah naik haji manasik haji tahu sidin. Nah, itu bagian pertama ulama yang mengerti tentang hukum Allah. Nah, mereka itu disebut wahum ashabul fatwa. Mereka itulah tempat untuk berfatwa, bertakun tentang sidin. Nah, yang kedua wal ulama bidzatillahi faqat. Tingkatan bagian ulama yang kedua adalah ulama yang hanya mengetahui tentang zat Allah. Maksudnya masalah ketuhanan, masalah akidah, sidinnya harus benar, paham benar, alim benar. Wahum al-hukama, mereka itulah disebut hukama. Wa fi mudakhalatihim tadhhibun lil akhlaq. Nah, untungnya kita berkumpul dengan hukama, berkumpul dengan orang alim yang tadi sisi itu ahli dalam bidang akidah, ahli dalam bidang tauhid. Berkumpul dengan mereka itu adalah membersihkan akhlak kita. Karena kita panggilan-panggilan sisi itu adalah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar didengar. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Kenapa jarang? Karena bahwasanya mereka itu di hati mereka itu terpancar dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan terpancar di hati mereka itu cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Ulama yang ketiga adalah wal ulama'u bil ismaini wa hum al-kubar. Ada ulama yang menghimpun keduanya. Si ini alim masalah fikih, alim juga masalah akidah, tasawuf, alim juga semuanya. Ya kan? Nah, wa hum al-kubar, mereka itulah disebut dengan al-kubar, orang puja kita, orang alim besar. Nah, kayak berdua sekumpul kan sini alim masalah fikih halal, ya kan? Tauhid sudahnya, tasawuf magibnya, ya kan? Jadi itu alim semuanya. Nah, itu disebut al-kubar. Fa inna mukhalatati ahlillah taksubu ahwalan saniyah. Bahwasanya berkumpul dengan kekasih Allah itu akan mendekatkan kita dengan perilaku yang baik. Wa naf'u bil lahzi fawqa naf'il bil lafzi. Mendapatkan manfaat dengan memandang itu lebih baik, lebih manfaatnya ketimbang hanya di ucapan saja. Nah, makanya tadi kan ada orang yang hanya cukup dipandang ulang lagi sudah untung banget udah. Kayak bingung ya dulu lah di pengajian Guru Munawar, Guru Kubah yang masih di kampung Melayu. Ada kalau nih, ini selalu di muka. Nah sini misalnya Guru Kubah di muka terus, ada pernah di hijrah lah, pernah di belakang lah, pernah dia pasti di muka. Bilang kenapa? Bilang jadi di muka terus nih. Anu aja nyaman badan. Pertama memandang guru ini nyaman badan. Memandang guru ini sama memandang Nabi Muhammad SAW. Memandang orang soleh, memandang orang alim itu kalau kita tarik ke samping Nabi itu sama hakikatnya kita memandang Nabi. Nah, makanya kan ada Nabi mengatakan man sofahani karena mengambil jannah. Barang siapa bersalaman dengan Nabi lawan aku, kena wajib dapat syafaat pada kiamat. Barang siapa bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman lawan aku, dapat syafaatnya. Bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, 3 tingkatan
wajib mendapatkan syafaatku sampai terus hari kiamat. Maka orang itu tuh mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya tentang bersalaman. Makanya ada, wah ini kan ada ijazah musafahah ya, ijazah bersalaman lawan guru. Karena guru itu menyampaikan aku dapat dari anu sampai ke Rasulullah SAW. Nah, memandang pun sama. Pian memandang misalnya guru penceramah soal itu sini, guru Sufyan lah, Sidin itu perguruan kami juga, Sidin. Nah, memandang Sidin untuk memandang lawan guru Sidin memandang Guru Sumpul memandang kepada guru Sidin lagi sampai ke pelampaian, sampai kepada wali-wali Seman, sampai Syekh Abu Qadir Jailani, sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai gitu cahayanya. Walaupun memandang guru Sufyan saja. Nah, itu sampai ke Nabi. Cuma pandangan kita, pandangan hakikat lah, bukan pandangan zahir. Pandangan zahir, mau ngasih bulatnya aja. Atau awak sih mana orangnya gede aja. Misalnya ini kan itu. Nah, itu bukan disebut pandangan. Pandangan itu di hati ya lah. Nah, faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lahzuhu. Nah, ketika ulama lah, kalau kita pandangan saja akan menyejukkan hati kita, apalagi sini berpandir, ya kan? Coba biarlah kalau Pian pernah ke Martapura melihat guru Muas itu kan anak angkat guru Sumpul nih. Sidin tuh hafal segala. Mau Pian nyaman banget belum banyak Sidin tuh saya. Ini nyaman banget gitu. Bahkan ada potongan video kalau ceramah Sidin, ketika Sidin itu tuh kayak nampak kayak Gus Kumpul ada di Muasidin. Itu juga kan cari videonya ada kan. Nah, ketika melihat guru Muas itu nyaman banget gitu, apalagi Sidin pemandir itu seakan-akan kita tuh ada masalah apa-apa gitu. Walaupun sebenarnya kita banyak masalah. Utang banyak, ya cicilan banyak, misalnya kreditan banyak. Ketika bertemu orang kayak ini, kayak ada masalah tuh bang, kayak nyaman banget gitu kan. Nah, itulah tanda-tanda orang yang ahli hikmah tadi. Dengan memandang Sidin ini sudah kita dapat manfaat luar biasa, apalagi pandiran Sidin. Wa man la falakna. Wa kana Saharwardi yaqufu fi ba'di masjid al-khif bi Mina. Nah, adalah ulama yang bernama Saharwardi. Beliau itu berkeliling di sebuah masjid yang namanya Khif di Mina. Yatasaffahul wujuh. Beliau itu bersalaman sambil memandang muka. Nah, ini ulama lah. Sebenarnya bagus kita nih kalau kita bersalaman di hati muhanya ya kan. Ada kita bersalaman nih. Ya kan ada melihat muhanya. Di sini Sidin ini kalau perjalanan yang ketemu orang, Sidin ini ceritanya kan di masjid Khif di Mina. Sidin ini setiap ada orang keluar masjid, Sidin salami sambil memandang muhanya. Fakir lalu tak orang, kenapa dia nih? Ampunnya kesalaman melihat orang, kenapa garang nih kan? Nah, ujar Sidin, inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aqsamu sa'adatan. Nah, ujar Sidin apa aja? Aku nih kenapa jadi memandang orang ketika bersalaman? Karena Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai hamba-hamba yang mana ketika kita memandang hamba tersebut dan hamba tersebut memandang kepada kita, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Kan kita kan tahu wali itu di mana ya Allah? Bisa aja pian yang tak kumpul sini ada wali. Nah, ketika ulun memandang pian memandang ulun dapat keberuntungan dari pian karena pian adalah kekasih Allah misalnya. Nah, ini ya Sidin ini. Jadi bagus lah gitu kalau kita bersalaman itu sambil melihat muhasidin. Ya kan, jangan sambil muha ke lain misalnya. Nah, itu bagus. Nah, Pak Ana aku dzalik. Aku menuntut keberuntungan tersebut. Makanya aku melihat setiap bersalaman melihat muha orang. Nah, itu kan. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nah, ini wanti-wanti Nabi sudah Nabi waspadalah waktu akhir zaman. Ujar Nabi akan datang suatu masa di hari ujung nanti,
hendak hari kiamat nanti ada sekelompok umatku, ada manusia yang mereka itu lari dari ulama, mereka itu jauh daripada ulama dan jauh daripada orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Orang itu malah kadang tuju lawan orang alim. Nah, ketika mereka itu pada tuju lawan orang alim, ketika mereka itu apalagi memusuhi dengan orang alim, orang-orang soleh, maka fayabaliyahumullah bisalasi baliyatin. Allah akan berikan bala kepada mereka dengan 3 bala. Nah, 3 balanya diturunkan kepada orang yang kadang tuju lawan orang alim. Yang pertama yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Ibarat orang pun berusaha ya kan, dapat misalnya sehari 10 juta, karena sampai sehari habis duitnya. Itu bukti karena ada barakahnya. Dan duit 10 juta tersebut habisnya bukan karena agama, karena digunakan ke sedekah kadaiman, ke apakah? Ke iPhone 15 Pro Max. Habis duitnya itu ya. Nah, itu tuh tanda bahwa barakah itu dicabut Tuhan. Nah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, ini wajib kita waspadai. Ini kita nih mengeluh, pemerintah ini kada adil lawan rakyat dia. Salahnya ini kada adil, kada mengayomi masyarakat misalnya. Bisa jadi gara-gara kita jauh dengan ulama, Allah memberikan bala dan ini tadi. Allah berikan kepada kita pemimpin yang zalim. Nah, mungkin salah satunya salah kita juga karena kita jauh dari ulama. Yang ketiga, yasrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nah, ini pangauzubillahi min dzalik. Orang yang memusuhi ulama, orang yang tidak suka dengan ulama malah menjauhi ulama, mereka akan dikeluarkan dari dunia, dimatikan dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang paling kita takutkan ya kan? Kalau kita matinya ada iman, nah itu salahnya. Maka kemudian dalam kitab itu dia huruf harf mat yamin luar biasa sakaratul maut wasawin. Ketika kita tuh sakaratul maut, itu syaitan iblis itu yang menyumpah dengan orang-orang Tuhan kita bahari. Karena misalnya menyumpah abah kita, kayak abah kita, aku ini nyaman sudah dikubur napengah. Mau nikah nyaman lawan aku, keluar dari iman. Maka pegang. Nah, itu ujian orang sakaratul maut kok. Karena datang pulang sebagai almarhum bini kita dan kita sayang benar bini misalnya, berubah nabi itu siapa engkau dia hendak tak pulang di surga, hendak yang matinya. Tapi kita kan tidak kita yang hidup dengan yang mau sakaratul maut nih. Ian makafir sebut bahwa Dajjal itu kematian. Nah, itu ujiannya. Jadi mudah-mudahan kita sebentar ini meninggalnya wafatnya dalam keadaan selamat iman dan membawa iman berkah. Nah, sebagai penutup ada satu amalan yang belum dapat ijazah dari guru di Mata Quran. Ini ulun bagikan kepada bagian yang bermanfaat dan ulun mengamalkan juga setiap sholat. Ini menjaga iman kita agar tetap dalam keadaan beriman, semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya aja kita baca sembahyang, membaca tahlil 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bayallahu biha kan jawab. Cuma ulun menyampaikan sedikit aja menambahi. Kita jangan hanya membaca biasa. Namun kita membaca biasa itu sangat untung kita. Untung ini banyak dosa, untung ini ajak melakukan maksiat, bisa jadi untung kita ini karena memberi bekas lawan hati kita. Nah, jadi ulun akan sedikit menambahkan, tambahin hakikat kita. Nih, dan ini pun ulun dapat dari guru-guru juga di Mata Quran. Nah, membaca tahlil itu 3 kali lebihin. Jadi entah ya Allah biha ya Allah ya Allah bisa khatimah
baca la ilaha illallah 3 kali, jangan berbicara, berpikir macam pikir mana. La ilaha illallah. Berbicaranya apabila ketika Muhammadur Rasulullah berbicara, ketika menyebut Muhammadur Rasulullah berbicara, nah itu ada hakikatnya, ada di hati main. Sedikitlah ulangan maka ketika kita berzikir membaca tahlil 3 kali tadi la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah yang pertama di hati panggilkan la mawjud bihaqqi illallah. 1. La ilaha illallah la mawjud bihaqqi illallah. Artinya tidak ada yang ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kan ada Tuhan ya. Namun kita ada itu karena diadakan. Kita ini kan minal ma'dum ilal mawjud, dari kadada menjadi ada. Bahkan kita ini pulang minal mawjud ilal ma'dum gimana? Dari ada ini kita bisa ada kita udah matiannya. Nah, jadi la mawjud bihaqqin illallah. Untuk pertama, jadi di hati itu la ilaha illallah, la mawjud bihaqqin illallah, keyakinan ada Tuhan selain Allah. 1. Yang kedua, la ilaha illallah yang kedua, la ilaha illallah. Di hati ulang la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang tuju sebenar-benar tujuan dalam ibadah ini kecuali Allah. Kan kita sebenarnya kemana? Tujuan ibadah kita ini Tuhan Allah. Nah, kita yakinkan dengan hati pulang dengan la ilaha illallah tadi di hati la maqsuda bihaqqin illallah. 2. Yang ketiga, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar kusembah, tidak ada yang benar aku beribadah kepadanya kecuali Allah. Nah, itu 3 adalah lamun yang melakukan ini, itu barang dulu di hati la ilaha illallah. Yang pertama la mawjud dari hati illallah, yang kedua la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin illallah, yang ketiga bilang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Maka sempurna dah ketiganya. Hakikat ada, tauhidnya ada, fikihnya ada. Ma'bud menyembah, ibadah sembahyang kita menyembah kepada Allah. Yang kedua, maujud ada hakikatnya kita karena ada Allah Maha Esa. Tauhid. Tasawuf, keyakinan hati tidak ada tujuan kau ini kecuali kepada Allah, berarti ikhlas. Nah, 3 terkumpullah. Fikih ada, tauhid ada, tasawuf ada. Nah, itu isiannya di hati itu. Jangan sembarang la ilaha, makanya membayangkan Allah bikin ini Allah. Nah, jangan sampai ada isinya gimana. Jadi harus ada isinya. Setelah berbicara Muhammadur Rasulullah. Nah, kenapa kan jadi pas menyambat Muhammadur Rasulullah itu harus pas berbicara karena ketika kita membicarakan kan seakan-akan kita ini diadakan sebab ada Nabi Muhammad. Makanya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad diutus karena Nabi diutus sebab Nabi, kita pun ada. Nah, itu tuh pandangan hakikatnya. Nah, itu tuh belum. Maka nantian silahkan amalkan. Jangan sampai kalian dibaca setiap sholat. Isi itu bacaannya. Ya kan la ilaha illallah 3 kali sesuai dengan ketentuan tadi. Kalau kalian paham lagi makna dalamnya, bagus lagi. Tapi minimal aja sudah lah. Minimal saya itu kebetulan. Namun kalian paham lagi misalnya la mawjud itu lebih dalam siapa, la maksud lebih dalam siapa, la ma'bud lebih dalam siapa, itu luar biasa lagi. Tapi tadi batasan minimalnya itu saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah. Mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita semuanya. Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan badan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita yang garing disehatkan, yang sakit disembuhkan. Allah murahkan rezeki kita yang halal dan mudah mencarinya. Allah lindungi negeri kita ini dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala bala dan bencana.
Allah berikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Mujib ya Habibana ya Ghib wa sallallahu bil habib taqdim wa Allahumma rahmana rahim wa muslimina qarim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi qalbi al-ilmi wa fi syirki wa fi jami'i ta'at wa ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi ya rabbil mustafa balligh Jangan sampai ada pengguna agama kita. Entah hal-hal itu.